Ada orang yang sujud di terakhir di sujud terakhir dalam sholat itu memang agak lama dia bangun dari sujudnya karena apa? Dia sedang memperbanyak doa di dalam waktu tersebut. Karena dikatakan ad-du'a'u 'inda sujud ad-du'a inda akhir sujud fi shalah fa huwa mustajab. Doa ketika di sujud terakhir dalam salat itu adalah mustajab. Karena lagi-lagi doa ketika sujud itu adalah bukti bahwa seorang hamba itu benar-benar dia merendahkan dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan di saat sujud ya, kepala kita ini yang dimuliakan, ya, anggota tubuh kita yang paling mulia itu kan kepala. Kemudian di saat sujud justru kepala itu dia lebih rendah dibandingkan daripada bokong kita. Maka itu orang yang ketika melaksanakan doa, membaca doa, bermunajat di waktu sujud dan di sujud terakhir dalam sholat itu mustajab. Kemudian kalau seandainya kita curiga, ini orang kalau doa kan biasanya paling lama sekitar 30 sampai 1 menit, 30 detik sampai 1 menit paling lama biasanya dalam sujud. Rata-rata seperti itu. Kemudian kita udah sampai 5 menit kok nggak bangun-bangun ini. Kita curiga, boleh tuh kita cek. Kita cek. Nah, biasanya dicolek dulu. Nah, dicolek kakinya sama jamaah yang paling depan, ya, posisi yang paling depan dicolek masih juga belum terbangun. Berarti ya sudah, mau tidak mau ketika itu kita akhiri sholat kita, yaitu kita tidak lagi mengikuti imam. Boleh jadi hal tersebut itu yang kita temukan adalah posisi imam sudah meninggal dunia. Maka sebelum kita cek, janganlah kita untuk bangun dari sujud kita terlebih dahulu. Artinya janganlah kita menyelesaikan sholat kita lebih dulu. Karena dikhawatirkan ternyata ketika kita sudah lebih dulu menyelesaikan sholat, ternyata imam itu memang masih hidup dan dia memang bersengaja untuk memperbanyak doa di dalam waktu tersebut, maka sholat kita menjadi batal. Maka cara yang pertama adalah mencek terlebih dahulu. Kalau memang tidak ada respon, baru kita sudahi sholat lebih dulu daripada imam, seperti itu. Kalau seandainya orang itu ingin melaksanakan sholat tahajud, kan syaratnya itu adalah dia harus tidur lebih dulu. Artinya tidur terlebih dahulu daripada melaksanakan sholatnya. Nah, kemudian dalam satu kondisi kita ingin melaksanakan sholat isya itu di waktu kita melaksanakan sholat tahajud. Artinya kita tidur. Tadi saya katakan bahwasanya orang itu ketika dia belum melaksanakan salat, ya, belum melaksanakan salat isya misalnya, kemudian dia tertidur, bukan tertidur tapi tidur dengan sengaja, maka tidurnya tersebut dihukumi sebagai makruh. Namun kalau seandainya memang ya ditujukan untuk melaksanakan salat isya tersebut dibarengkan dengan pelaksanaan salat sunnah tahajud, maka tidur yang semestinya tadi hukumnya adalah makruh itu tidak lagi menjadi makruh. Ya, kenapa? Karena kita ada i'tikad baik di sana. Artinya apa? Kita meyakini bahwasanya kita akan mampu untuk bangun dan melaksanakan salat isya. Karena yang dikhawatirkan orang itu ketika dia tidur dengan sengaja, maka kemudian dia tidak mampu untuk bangun masih di dalam waktu salat tersebut. Artinya apa? Bangun-bangun udah kehabisan waktu. Bahkan tidurnya tersebut jatuhnya bukan lagi makruh tetapi menjadi haram. Nah, seperti itu. Jadi kalau seandainya kita ingin melaksanakan salat isya dibarengkan dengan salat sunnah tahajud, ya, dengan kita tidur terlebih dahulu, tidurnya tersebut itu tidak berdampak kemakruhan buat kita, seperti itu. Waktu tersebut itu termasuk daripada bagian waktu yang disebutkan oleh Rasulullah SAW, yaitu sudah memasuki sepertiga malam yang terakhir. Artinya dikala itu kemudian kita berdoa, maka doa yang kita panjatkan insya Allah itu lebih mustajab. Ya, ketika kita di waktu tersebut, kemudian kita melaksanakan salat isya, salat tahajud, ya, kemudian kita akhiri dengan bacaan-bacaan doa, ya tidak jadi masalah. Ya, justru malah kita bisa membarengkan antara sholat isya, tahajud dan doa tersebut di waktu yang terbaik. Itu tidak jadi masalah.
Ya, yang masalah itu adalah orang yang di waktu tersebut udah mana dia bangun tapi dia kagak sholat, itu masalah. Seperti itu. Ya. Jadi bacaan Fatihah itu termasuk daripada bagian rukun sholat. Yang rukun sholat itu dibebankan kepada setiap individu atau personal. Jadi seandainya kalau kita melaksanakan sholat, walaupun secara berjamaah, kita sudah mendapati salah satu di antara rukun sholat, yaitu adalah qiraatul Fatihah, bacaan Fatihah. Kemudian kita lihat ada seorang imam yang sudah membaca bacaan Fatihah tersebut. Kita kan makmum. Apakah kita harus tetap membaca Al-Fatihah juga atau tidak? Jawabannya tetap harus. Ya, jadi kalau seandainya imam sudah baca Fatihah, ya setelah imam baca, ini contohnya di sholat jahar ya. Di sholat jahar maghrib, isya dan subuh. Habis imam baca Fatihah, kemudian kita baca Fatihah. Berbeda dengan sholat sir zuhur dan asar. Kita nggak mendengarkan bacaan Fatihah imam, maka kita tidak perlu menunggu imam itu dalam beberapa sekian detik misalnya, baru kita baca Fatihah. Tetapi setelah takbir kita juga harus langsung baca Fatihah. Ada beberapa pengecualian yang tidak diharuskan untuk kita membaca Fatihah. Contohnya seperti apa? Seperti orang yang datang dalam berjamaah itu dalam keadaan masbuk dan mendapati imam itu sudah dalam keadaan ruku. Ataupun sebelum imam ruku ada sebenarnya sisa waktu membaca Fatihah, namun seandainya kita baca sampai tuntas bacaan Fatihah tersebut, itu tidak akan mencukupi kita untuk melakukan ruku bersama dengan imam. Maka dalam kondisi seperti itu, ya kalau seandainya kita dapati imam sudah ruku, kita langsung ruku masuk bareng. Yang penting kita kejar mendapatkan satu rakaat bersama imam. Artinya tidak diwajibkan untuk kita membaca Fatihah. Dan dalam kondisi seperti itu bacaan Fatihah kita itu sudah otomatis ditanggung oleh imam. Ada yang tadi kita datang sebelum imam ruku, tapi waktunya itu sudah sempit. Artinya kita mau baca Fatihah 7 ayat, cuman dapat 1 atau 2 ayat. Yang gak jadi masalah. Ya, kita datang, wah imam baru misalnya bacanya kulhu, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ya. Dia imam lagi baca ayat terakhir, kita baru masuk Allahu Akbar. Dapat bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirrahmanirrahim. Imam ruku, kita ngikut ruku. Seperti itu. Ya, jadi kalau seandainya kita baru masuk dalam kondisi seperti itu, otomatis Fatihah kita itu ditanggung oleh sang imam. Tapi dengan catatan kita memang terlambat datang masuk berjamaah dengan imam. Berbeda halnya dengan orang yang sudah ada di barisan jamaah sejak awal. Ya, biasanya kayak orang nih kalau lagi terawih, imam udah mau selesai, dia mau mendekati ruku, dia baru berdiri. Sengaja itu. Ataupun ada yang sudah di barisan main handphone dulu. Nah, kemudian mendapati imam sudah mendekati ruku, kita baru masuk, padahal posisi kita sudah siap. Maka dalam kondisi seperti itu, Fatihah yang kita baca wajib untuk diselesaikan. Walaupun pada akhirnya kita ketinggalan ruku bersama imam. Jadi ingat tuh, seperti itu. Dalam kondisi seperti itu, ada yang kita diharuskan untuk tidak membaca Fatihah. Ada juga yang kita membaca Fatihah cuma hanya beberapa ayat yang kita dapat, atau tidak, memang harus wajib menyelesaikan bacaan Fatihah seperti itu. Jelas ya? Wallahu a'lam bishawab.